Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita membahas mikrofon wireless terbarunya JT Indonesia, yaitu JT MX2. Nah, mikrofon ini tentu memiliki banyak sekali perubahan dan juga peningkatan dibanding pendahulunya, termasuk dari kualitas audio yang tentunya sangat makin bagus banget. Seperti apa buat videonya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi buat mikrofon dari JT MX2 ini baru aja dikirimin kemarin ya, dan kurang lebihnya buat mikrofon dari JT MX2 ini udah kita cobain selama 3 harian. Dan kesan pertama saya nyobain mikrofon dari JT MX2 ini, tentunya saya tuh sangat kagum banget, terutama buat perubahan ataupun peningkatannya. Yang pertama buat paket penjualannya ya, emang buat paket penjualannya sih masih komplit semua kayak kemarin, tapi buat JT MX2 sekarang ini makin kerasa ringkas dan juga ringan, lebih tepatnya makin enak buat dibawa kemana aja. Selain itu yang saya suka tentunya dalam paket penjualannya kita mendapatkan docking case kayak gini ya, jadi setelah kita pakai bisa langsung kita masukin. Ya lebih tepatnya buat sistemnya itu kayak TWS ya. Dari RX dan juga TX-nya itu tinggal kita masukin. Jadi secara otomatis nanti akan langsung mencharger. Dan tentunya mikrofon dari JT MX2 ini bisa kita pakai ke kamera, nah itu mirrorless atau DSLR. Kemudian bisa kita pakai ke ponsel iOS ataupun Android. Dan berikut ini buat spesifikasi lengkap dari JT MX2. Bisa kalian stop atau kalian pause terlebih dahulu biar nggak ketinggalan buat spek lengkapnya. Dan buat harga dari produk JT MX2 ini tentunya masih sangat terjangkau banget, karena masih ada di angka 1 jutaan kecil, lebih tepatnya ada di 1,2 juta rupiah waktu video ini kita upload. Dan beberapa poin yang saya suka dari JT MX2 tentunya yang pertama dalam paket penjualannya itu kan komplit semua, udah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua buat JT MX2 itu makin ringan, makin kecil dibanding pendahulunya. Kemudian yang ketiga tentunya buat JT MX2 itu bisa kita pakai di berbagai gadget ataupun perangkat yang kita miliki. Kemudian yang keempat yaitu untuk jarak jangkauannya, karena buat JT MX2 meskipun dalam keterangan box ataupun spesifikasikan cuma ditulis buat jangka maksimal di 100 meter kurang lebihnya ya kan, tapi waktu saya lihat buat video review dari akun JT Official bisa mencapai 2 kali lipat dari jangkauan yang tertulis dari box ataupun spesifikasi JT MX2 tersebut. Kemudian yang kelima buat build quality-nya, terutama di bagian docking case JT MX2. Meskipun harganya ini cuma ada di 1 jutaan kecil, tapi buat boxnya atau docking case ini udah kerasa mewah banget loh. Kalau kita pegang sekilas ini kayak pakai liter case kayak gitu, kemudian pakai kombinasi berbahan plastik buat bagian tengahnya. Dan ini beneran kerasa mewah banget, kemudian ringan banget kalau kita pegang pakai satu tangan kayak gini. Dan tentu dengan ukuran sekecil ini mudah banget kita pakai buat traveling atau lebih tepatnya nggak terlalu makan space. Dan tentunya udah menggunakan USB Type-C buat chargernya. Bahkan buat transmitternya juga bisa kalian charger secara mandiri. Lebih tepatnya nggak perlu harus kalian charger menggunakan docking case kayak gini. Jadi misalnya buat docking case-nya udah habis baterainya, kemudian transmitter ataupun receiver-nya udah habis, nah tenang aja kalian bisa mencharger secara terpisah. Kemudian yang terakhir atau lebih tepatnya yang keenam tentu buat kualitas audio yang dihasilkan. Dan buat rekaman yang kalian dengerin dari tadi itu kita aktifin buat noise reduction-nya. Dan di ruangan ini ada satu buah kipas yang lagi nyala dari pertama kali kita rekaman sampai sekarang. Entah kedengaran atau enggak menurut telinga kalian, nanti drop aja dan tulis gimana buat kualitas audionya ya. Dan ini kita nonaktifkan buat mode noise cancellingnya ya. Gimana, apakah makin kedengaran berisik atau lebih tepatnya suara kipasnya udah kedengaran atau belum? Karena buat noise reduction atau noise cancelling udah kita nonaktifkan dengan tanda di sini ada warna hijaunya. Semoga kelihatan di kamera ya. Ini warna hijaunya aktif, ini tandanya buat noise cancelling lagi nonaktif. Tapi kalau lampu hijaunya mati, tandanya noise cancellingnya itu lagi aktif. Dan ini mode gema atau mode reverb ya. Sedang kita coba ini dalam ruangan, dan gimana menurut kalian? Buat kualitas perekaman atau lebih tepatnya mode yang disediakan dari reverb, noise cancelling aktif, noise cancelling non aktif. Dan sekarang udah kita ubah ke mode normal, lebih tepatnya buat noise cancellingnya udah kita aktifin lagi. Dan berikut ini masih di mode noise cancelling aktif ya, cuman kita tambahin pakai dead cat tambahan. Dan ini buat noise cancellingnya kita nonaktifkan dan masih pakai filter atau dead cat. Gimana buat kualitas audio ataupun lebih tepatnya mikrofon dari JT MX2 ini. Dan sekarang kita lanjut buat ganti ke mode reverb atau mode gema. Sekarang kita berada di mode gema dan kita tambahin pakai dead cat atau lebih tepatnya filter tambahan. Gimana menurut kalian dengan kualitas mikrofon dari JT MX2 ini? Dan sekarang kita coba tambahin pakai lavalier bawaan dari JT MX2.
Oke, sekarang kita tambahin pakai level liar bawaan dari paket penjualan GT MX2 ini. Dimana menurut kalian dengan kualitas mikrofonnya lebih enakan pakai lavalier tambahan, pakai filter ataupun dead cat, atau cuman pakai polosan doang kayak gini dengan mode noise cancelling aktif atau mode reverb. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka dengan tipikal audio yang gimana? Drop aja di kolom komentar ya. Nah, oke, kita lagi ngetes ini ya buat kualitas audio dari GT MX2 dan ini lagi pakai rekam menggunakan smartphone buat kualitas audionya. Ini buat sekarang ini kita tes buat jalannya seperti apa buat kualitas jaraknya ya. Kita bakalan jalan nyampe sana. Ini sih keterangan di sini nggak ada indikator yang aktif, tandanya ini dalam kondisi noise reduction atau noise cancellingnya itu aktif. Jadi buat suara-suara di sekitar tentunya cukup kedengaran dan ini ada buat suara kiro ya atau tarkim, bentar lagi zuhur soalnya. Jarak segini dan kita coba tes ini, kita aktifin buat mode itu, buat mode noise cancelling aktifnya ya. Nah, ini noise cancelling aktif, ada motor lewat, kedengaran atau enggak. Dan ini jaraknya cukup jauh sih. Mungkin kalau 50 meteran sih. Gak nyampe 100, mau 100 meter ini cukup jauh, lahnya nggak nyampe. Nah, kedengaran nggak buat suara motornya? Tentunya kedengaran ya, karena ini buat noise reduction-nya nggak kita aktifin atau noise cancelling nggak kita aktifin. Sekarang kita coba aktifin buat noise reduction-nya. Nah, ini noise reduction aktif dan bentar lagi ada mobil dan juga motor yang lewat. Nah, kedengaran atau enggak nih? Ada suara motor dan juga mobil yang lewat ya. Jaraknya segini kelihatan nggak di kamera ya? Semoga aja kelihatan nih. Ini kita tesnya pakai mikrofon dari GT MX2 dan direkam pakai smartphone. Maksudnya kita colokin ke smartphone. Kita jalan lagi kayak gini. Ini noise cancellingnya aktif dan kita aktifin lagi. Ini buat noise cancellingnya atau noise reduction-nya kita matiin. Kualitasnya kayak gini. Dan buat kalian yang nanyain, Bang, gimana buat kualitas audionya waktu dites di kamera langsung? Nah, ini kan kamera yang kita pakai sedang kita gunakan buat rekam ya. Ini sengaja nggak saya coba di sini, tapi saya udah ada sampel buat audionya di video sebelumnya, yaitu waktu kita bahas atau review ulang Infinix Note 40 Pro 5G itu gimana ya? Ya entah itu colokannya yang kurang sesuai, kurang pas di Sony ZV-E10 saya, atau buat Sony ZV-E-nya itu emang kurang sesuai dengan colokan atau kabel TRS atau TRRS bawaan dari GT MX2. Karena waktu kita colokin itu emang bisa berfungsi dengan baik. Cuman kalau kalian dengerinnya pakai speaker stereo atau pakai TWS, itu yang bunyi cuman sebelah doang. Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita bahas lagi update sistem di ponsel Infinix. Kekurangannya cuman itu sih yang saya alamin. Kemudian satu lagi buat kalian yang pengen monitoring secara langsung, di sini di GT MX2 ini nggak ada buat colokan 3,5 mm buat monitoring audio yang sedang kalian pakai ya. Nah, jadi menurutku cuman itu doang kekurangan dari GT MX2. Tapi kelebihnya itu tentu sangat banyak banget ya. Selain memiliki paket penjualan yang sangat komplit banget, GT MX2 ini punya garansi yang panjang nyampe 2 tahun, rusak ganti baru, tukar sepuasnya. Dan buat kalian yang tertarik, buat link pembelinya ada di deskripsi pada video ini. Dan jangan lupa tulis aja pendapat, kritik, ataupun saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.